Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sekali lagi selamat buat Magnus Carlsen yang menjadi juara seri pamungkas dari rangkaian Champion Chess Tour 2022. Magnus Carlsen sangat konsisten kawan di turnamen kali ini. Setiap babaknya dia memetik kemenangan walaupun sempat kesulitan saat menghadapi Lee Kwang Lim yang memaksa Carlsen ini sampai ke tiebreak, sampai ke Armageddon. Di awal-awal babak kawan, Magnus Carlsen ini ditemani oleh Jan-Christophe Duda. Tapi sayangnya Jan-Christophe Duda pada 3 babak terakhir ini kawan mulai melempem. Begitu juga sebaliknya Wesley So yang sempat mengalami kekalahan pada babak pertama oleh Magnus Carlsen, kemudian di babak kedua kalah oleh Lee Kwang Lim. Sekarang di 4 game terakhirnya dia memetik kemenangan penuh dalam permainan rapid sehingga posisinya sekarang di posisi kedua. Memang selisihnya cukup jauh atas Magnus Carlsen. Dan Jan-Christophe Duda 3 kali sudah mengalami kekalahan sehingga sudah tidak bersama Magnus Carlsen lagi di puncak klasemen kawan. Kita akan coba melihat permainan Wesley So kawan dengan Jan-Christophe Duda yang kebetulan bertemu di babak ke-6, di mana Wesley So mulai percaya diri menghadapi sisa babak terakhir kawan, sedangkan Jan-Christophe Duda setelah kalah oleh Pragnananda terlihat mulai frustasi kawan di sisa babak-babak terakhir ini. Dan game antara Wesley So versus Jan-Christophe Duda ini saya pilih pada game ketiga kawan, di mana Wesley So sudah unggul 2 game sebelumnya, dan di sini di babak ketiga Duda harus memetik kemenangan untuk mendapatkan kemenangan lagi di babak keempat agar bisa memaksa ke tiebreak kawan. Duda pegang putih di game ketiga ini mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4. Kuda F6 tidak dengan pion D4, tetap melanjutkan permainan English opening dengan kuda C3. Pion C5 variasi simetrikal kawan, dan pada posisi ini pilihan utamanya adalah kuda F3 yang bisa dilanjut dengan kuda C6 dan pion G3 kawan. Nanti pion E6 ataupun pion G3 juga bisa dilanjutkan oleh hitam. Tapi memilih dengan pion E4 terlebih dahulu oleh Jan-Christophe Duda. Kuda C6 tetap dilanjutkan oleh Wesley So, pion G3, pion E6, dan di sini kawan tentu saja gajah Piacento G2. Dan langsung kawan dobrak petak pusat dengan pion D5, lanjut Wesley So. Seperti biasa ada kesempatan counter attack, sesegera mungkin counter attack kawan, juga untuk membuka diagonal bagi pengembangan gajah berikutnya. Kalau diterima ya nanti pion E tetap baku hantam di petak pusat kawan. Ini diterima oleh Jan-Christophe Duda, pilihan terbaik kawan. Diambil balik oleh pion E dan gajah mempunyai jalur untuk pengembangan diri di langkah berikutnya. Apakah ke petak F5 atau ke petak G4 nanti kawan. Dan di sini kalian bisa pukul balik menggunakan pion E terlebih dahulu atau dengan kuda terlebih dahulu. Duda memilih untuk ambil balik dengan kuda kawan. Dan di sini diladeni juga oleh Wesley So. Cukup simpel di awal-awal pembukaan kawan dan diambil balik oleh pion E. Posisi pion masih cukup bagus dengan kawalan gajah. Ingin direbut kembali oleh Wesley So dengan kuda B4. Selain ingin rebut pion ini kembali kawan, ancaman kuda ini ya bisa ke petak D3 melakukan skak, raja tidak bisa rokade kawan. Atau mungkin dengan dukungan gajah nanti untuk mendapatkan skak garbuan terhadap benteng kawan. Kira-kira untuk mengantisipasinya bagaimana? Jan-Christophe Duda melakukan langkah blunder. Dia mungkin sudah tidak semangat lagi untuk melanjutkan turnamen ini kawan. Tidak menemukan langkah terbaik. Mungkin sudah frustasi. Di game-game sebelumnya sudah banyak mengalami kekalahan. Di game-game terakhirnya kawan. Dia mengembangkan kuda ke E2. Membiarkan kuda melakukan skak. Mungkin tak ada masalah rajanya bisa bergeser. Dan nanti ya gajah berkembang, raja naik, benteng keluar. Mungkin itu rencana dari Duda ataupun langsung mengeluarkan pion hanya agar bentengnya bisa keluar lewat lajur H. Ini adalah langkah blunder kawan. Pada posisi ini langkah terbaik adalah dengan pion D3. Kalaupun ada serangan dengan gajah F5, kalian bisa tantang dengan gajah E4 kawan. Kalau ada tekanan dengan menteri E7, segera geser raja ke petak F1. Memang sudah tidak bisa melakukan rokade lagi. Akan saya lanjutkan sedikit langkah-langkahnya kawan. Mungkin cukup menarik pada posisi ini. Menteri Putih akan keluar ke petak
A4, raja juga sudah tidak bisa rokade lagi kawan. Dan kalian mungkin akan kehilangan benteng di sini. Relakan saja dengan pertukaran semacam ini kawan. Engine menyatakan permainan akan cukup seimbang pada posisi seperti ini. Mungkin bagi kita cukup ngeri-ngeri sedap juga karena kita kehilangan benteng. Tapi posisi Raja Hitam ini juga tidak nyaman kawan di posisi lajur pusat yang terbuka. Dan tentu saja menteri kemungkinan tidak akan berani ambil pion ini. Nanti akan diikuti serangan gajah, benteng pun juga bisa keluar nanti ke peta ini kawan. Nah ini serangan tusuk sate terhadap rajanya. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi tidak dengan pion D3 diikuti dengan langkah gajah E4, tapi memilih dengan langkah kuda E2. Dan di sini tidak terburu-buru melakukan skat juga kawan. Mungkin sudah dipersiapkan oleh Jan Christoph Duda, rajanya segera bergeser saja. Tapi gajah F5. Langkah ini cukup kuat kawan. Kalau sekarang rokade malah bahaya kawan. Karena gajah D2, menteri bisa terjebak kawan. Diikuti langkah kuda D3. Ini juga cukup mematikan. Memaksa langkah kuda D4, open skat. Di sini kalian bisa sikat menteri langsung. Dan harapannya nanti melakukan pertukaran dua perwira semacam ini kawan. Setelah ditutup gajah, barulah kuda bisa ambil gajah hitam di petak C2. Ataupun kalau Stockfish juga bisa menyarankan seperti ini. Blokade dengan gajah E7, tidak ambil menteri. Setelah menteri ini bergerak kawan, mendapatkan yang ada di sini dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kembali ke langkah aslinya. Dengan variasi ini pun tanpa mendapatkan menteri, hitam masih bisa menang dengan keunggulan satu perwira. Kembali lagi ke langkah aslinya. Di sini pion D3 sudah terlambat kawan. Kuda ambil pion D3 skak. Raja ke F1, dan di sini kawan langkah terbaik adalah menteri ke peta F6. Tapi Wesley So juga ingin menyegerakan rajanya segera aman kawan, rokade. Dan sekarang putih mempunyai kesempatan untuk menyeimbangkan permainan kawan. Karena putih dalam posisi kolap sebetulnya pada posisi ini tadi kalau hitam sampai menemukan langkah menteri ke peta F6 ini tadi. Tapi Wesley So juga tidak menemukan langkah terbaik, bermain dengan gajah gelap D6. Dan di sini bermain dengan langkah gajah berkembang ke peta E3. Cukup normal juga, cukup masuk akal juga melakukan pengembangan kawan untuk menghindari tekanan kuda. Tidak melakukan pertukaran dengan kuda, tapi langkah ini langkah kesalahan. Untuk mendapatkan keseimbangan atau level permainannya kawan dengan gajah ke peta E4 kawan. Kalaupun pengorbanan ini diterima, menteri bisa melakukan skak dan mendapatkan gajah ini kembali. Dan kalau kalian blokade dengan menteri, tetap akan ambil gajah ini kawan. Ataupun digeser, dan tetap gajah ini akan tewas juga kawan. Sama-sama juga raja tidak bisa rokade kawan. Kalaupun ditolak, gajah ini mungkin gajah hitam melakukan skak, ya kembali saja ke sini kawan. Nanti bolak-balik terus di sini. Karena posisi kuda ini pun juga dalam ancaman. Oke, kembali ke langkah aslinya. Tapi Duda mengembangkan gajah gelapnya ke E3. Rokade oleh Wesley So. Sekarang pion G4 dikorbankan, tidak diambil kawan. Kalau dikorbankan tentu kudanya tewas. Jadi kuda harus tetap ada yang menjaga, gajahnya hanya mundur ke G6. Pion H4, benteng E8, lanjut Wesley So memberikan tekanan bagi gajah di sini. Menteri naik ke petak D2, berkoneksi tetap dengan gajahnya. Dan kuda lompat ke petak E5, pressure pion G4. Pion H5 terlebih dahulu. Sekarang kuda C4 ternyata kawan. Ancam menteri, ancam gajah di sini sebelum memindahkan gajahnya. Menteri C3, kuda langsung sikat gajah E3 dengan tempo skak. Diambil oleh pion. Bagaimana kombinasi dari Wesley So ini kawan? Cukup cantik untuk merusak pertahanan pion-pion depan Raja Putih ini. Tidak mungkin diambil dengan menteri kawan, menterinya bisa tewas. Diambil balik oleh pion oleh Jan Christoph Duda. Barulah sekarang gajah E4 tantang Wesley So agar terhindar juga dari ancaman pion H. Ditolak, maju dengan pion H6. Langkah terbaik yang melakukan pertukaran semacam ini. Nanti putih bisa melanjutkan langkahnya. Apakah nanti juga membackup atau sekarang mendorong pion A6 ini. Tapi pion ini juga cukup rentan untuk diambil kawan.
Walaupun pion putih melanjutkan pion pukul pion, ya tak ada masalah bagi Raja Hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi pion H6 terlebih dahulu. Di sini gajah E5 serang menteri. Menteri menghindar ke C4, tidak mencoba ambil pion kawan, lebih memilih ancam gajah terang. Gajah meluncur pukul gajah G2 dengan tempo, diambil balik oleh raja. Dan sekarang pion B5, langkah yang cantik dari Wesley So. Langkah defleksi kawan agar menteri meninggalkan pionnya. Menteri hitam bisa ambil dengan tempo skak juga. Menteri putih menolak, mundur ke petak D3, tetap menjaga pion dan diikuti pionnya maju berkoneksi di langkah berikutnya. Diserang terus dengan pion C4. Menteri mundur ke D2 dan menteri hitam G5. Sudah tidak mempunyai kesempatan mendorong pion E4-nya kawan, karena menterinya juga dalam posisi kenapin. Pion ini juga cukup rentan kawan. Di sini pion H pukul pion G7 terlebih dahulu, tidak dihiraukan. Menteri ambil pion G4. Raja bergeser ke F2. Menteri ke F5 skak. Blokade dengan kuda, disikat langsung oleh Wesley So. Terjadi pertukaran, diambil balik oleh pion. Dan benteng E4 di sini. Raja bergerak naik ke F3, backup pion. Benteng A mulai dikeluarkan ke E8, dan benteng A juga dikeluarkan oleh Jan Christoph Duda. Benteng A D1, pion B4 ditawarkan oleh Wesley So. Tidak mungkin diambil kawan, karena posisi pion akan terancam. Benteng H4 terlebih dahulu untuk dukungan pionnya, dan di sini benteng E2 serang menteri. Menteri naik ke petak D4 dan menteri C2. Di sini kalian juga bisa memilih dengan menteri ke petak G6 dengan tujuan ancaman skakmat. Jika menteri ke G6, benteng G4, kalian bisa bermain dengan menteri ke petak H5 dan seterusnya kawan. Tapi langkah ini juga tidak kalah cantik dari Wesley So dengan menteri ke petak C2. Sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi game seperti ini di level Grandmaster kawan. Sudah sangat sulit. Walaupun dalam permainan bulat saya rasa hitam sudah sangat unggul pada posisi. Sudah sangat sulit untuk menghentikan serangan-serangan hitam di langkah berikutnya kawan. Jan Christoph Duda belum mau menyerah, bermain dengan benteng G1. Di sini benteng D2 serang menteri. Menteri bergerak ke petak F6. Kalau Stockfish menyarankan sikat benteng langsung. Menteri bergerak ke petak F6 dan gantian sekarang benteng D3 skak. Memaksa raja bergerak ke petak G4, diikuti menteri ke E2 skak. Raja dikejar-kejar sampai ke petak G5 kawan, diikuti benteng ambil pion D5 skak. Dan di sini kawan ditutup dengan pion F5, menteri E3 skak. Raja bergeser ke H5, menteri ambil benteng G1 terlebih dahulu. Dan di sini terlihat rasa frustasi dari Jan Christoph Duda, menteri ambil pion F7 skak. Simple diambil oleh raja, pion dipromosikan skak, diambil oleh benteng. Di posisi ini Jan Christoph Duda menyerah di langkah ke-39. Dan sudah 3-0, Jan Christoph Duda dikalahkan Wesley So di matchday ke-6. Tidak berlanjut sampai game ke-4 kawan. Duda kalah dalam permainan rapid, sehingga posisinya langsung digeser oleh Wesley So di tempat kedua. Tak perlu kita lanjutkan lagi macam permainan seperti ini kawan. Kalau kalian menemukan lawan yang ngeyel, tetap melanjutkan langkahnya. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Oke, itulah kawan permainan dari Wesley So yang menghajar Jan Christoph Duda di matchday ke-6 dengan skor telak 3-0. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan bisa menjadi bahan referensi dalam pembukaan English Opening tadi kawan. Jangan salah melangkah saat tahap pembukaan, bisa hancur lebur. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.